Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Mukallaf rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Baik nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan maupun yang tidak. Termasuk Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Pada saat ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukuri dengan cara kita berdoa. Doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hujan yang membawa manfaat. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan yang turun ini akan membawa manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Keduanya semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih tarbiyatul abna, fikih bagaimana pendidikan anak menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah. Yang kemarin kita sudah masuk babak pembahasan memilih istri yang solehah dan juga pembahasan sebelumnya untuk mendoakan anak-anak kita. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu memelihara anak sebelum lahir. Tahsinatu tifli qabla maji'ihi. Di sini dijelaskan wa yushra'u laka wa yusannu wa yustahabbu an tuqaddima tahsinat li tiflika qabla maji'ihi. Wa dzalika bittiba'i al-masnuni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan, disunnahkan, dicintai bagi kita semuanya untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan anak kita sebelum lahir. Sebelum anak kita dilahirkan ke muka bumi ini, tentunya ada proses bagaimana biar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sampai beliau membahas qabla majihi, sebelum datangnya anak, sebelum dilahirkannya ke muka bumi ini. Beliau menjelaskan
di antaranya ad-du'a'u 'inda ad-dukhuli bizaujati, berdoa ketika kita baru ya ijab qabul, terutama disunahkan ketika kita mendatangi istrinya untuk memegang ubun-ubunnya. Ad-du'a 'inda ad-dukhul bizaujah. Wa min dzalika 'inda ad-dukhul bizaujatika. Itu ketika menemui istrimu yang sudah sah, sudah qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahrin maqbulin, halal sudah sah, kemudian malamnya atau setelahnya dia ada kesempatan menemui istrinya, tifl, maka disunahkan yusannu laka an ta'khudha binasiyatiha wa tad'u bihadha du'a. Disunahkan untuk memegang ubun-ubunnya, dipegang istrinya, yaitu ubun-ubun istrinya, kemudian berdoa dengan doa yang ada dari Rasulullah SAW, mendoakan kebaikan dan minta perlindungan dari kejelekan yang Allah tetapkan. Kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu indah ajaran dari Rasulullah SAW. Ya. Al-warid an Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha. Pegang ubun-ubunnya, kemudian doa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikannya. Berarti mohon kepada Allah dengan wanita ini, kebaikan dari wanita ini. Wa khairu ma jabaltaha alaih, dan kebaikan yang Allah Engkau tetapkan padanya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan. Ini ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari kejelekan wanita ini, dari kejelekan istriku ini, ya Allah. Wa khairu ma jabalta wa syarru ma jabalta alaihi, dan dari kejelekan yang telah Engkau tetapkan pada wanita ini, kita berlindung. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari kejelekan wanita ini dan kejelekan yang Allah tetapkan terhadap wanita ini. Nah, ini kiat bagaimana biar anak kita nanti menjadi anak yang sudah salehah. Terus ya, dulu didoakan apa enggak? Orang ngerti ya, belum tahu ya, belum tahu. Mungkin dengan sekarang sudah apa? Jenengan juga bisa mendoakan saat sekarang pula. Ketika jenengan memang belum mendoakan sekali atau dua kali, doakan karena sifatnya umum. Ketika Anda mendekati istrinya, ad-dukhul bizaujah, ya, ketika jenengan mendekati istrinya, doa, minta doa, mohon kebaikan kepada Allah SWT. Karena doanya ini juga umum. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itu. Ya, doakan, pegang ubun-ubunnya dan mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari wanita ini. Ini diantara kiatnya, ya. Karena orang beramal sesuai dengan kemampuannya, ya, wajar ya. Wattaqullaha masata'tum. Ketika sudah tahu, kita berusaha baca doa ini untuk istri kita. Ini sebelum kita berhubungan, ketika mendatangi tapi belum berhubungan dengan istri kita. Kemudian langkah berikutnya adalah sudah mendoakan, sudah mendekati, kemudian mendoakan. Berikutnya adalah wa 'inda jima'iha yusannu laka an taqul. Kemudian ketika menggauli istrinya, ketika hendak menggauli istrinya, wa 'inda jima'iha yusannu laka an taqul, disunahkan bagi Anda untuk mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah syaitan. Jauhkanlah kita dari syaitan. Allahumma
jannibna asyaitan. Jauhkan kita dari setan. Karena setan bisa ganggu kita. Setan bisa ikut nimbrung kita dalam makan kita, ya. Kemudian dalam minum kita. Kemudian bisa masuk ke rumah kita. Bahkan ketika hubungan bisa ditimbrung oleh setan, maka biar tidak ditimbrung oleh setan, suruh berdoa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Jadi kita mohon kepada Allah biar nanti ketika dikaruniai anak dijauhkan dari setan. Kita dijauhkan dari setan, istri kita sudah dijauhkan dari setan, anak kita nanti akan dijauhkan dari setan. Begitu indah. Ya. Ini juga doa yang jangan sampai tidak dilaksanakannya. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang tidak salehah, ya jangan sampai tidak dibaca doa ini. Insya Allah sudah hafal semuanya jamaah sini ya. Ya sudah hafal. Kalau yang belum hafal gak usah malu-malu, hafalkan. Sama istrinya nggak hafal, bareng-bareng hafalkan. Itu. Jangan sampai nggak hafal ini. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang sudah salehah, kata beliau. Kemudian fa innahu qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ama law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlahu, ketahuilah kalau seandainya salah seorang di antara kalian ketika mendatangi istrinya kemudian dia mengucapkan bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari aku, ya. Summa quddira bainahuma fi dzalika aw qudiya waladun lam yadurru syaitan abada. Kemudian dari hubungan tersebut ternyata Allah takdirkan punya keturunan. Allah takdirkan dia punya keturunan atau dia punya anak, lam yadurru syaitan abadan, maka tidak akan dimudaratkan oleh syaitan selamanya. Nah ini kabar dari Rasulullah SAW yang ini merupakan kiat bagaimana biar syaitan tidak mengganggu anak kita dan juga kita semuanya adalah cara berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ini bagaimana kiat ketika sebelum lahir. Jadi mendoakan kepada istrinya, kemudian ketika mau hubungan juga dia membaca doa. Dan juga Bapak Ibu semuanya, karena pengaruh amalan orang tua itu akan berpengaruh pada anak-anak kita, seharusnya orang tua apalagi ketika nyusul lagi ngandung, lagi meteng ya, orang tua harus menyadari, harus memperbaiki amalnya, memperbanyak Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya nyusewu sing wedo lagi meteng malah ditinggal tal-talan berarti yang lain. Kasihan, betapa sedihnya seorang istri ketika diperlakukan demikian. Pokoknya didoakan dan ini tapi malah ditinggal. Jangan. Laki-laki yang gentleman, ya tanggung jawab, dia akan mendampingi, mendoakan, bahkan ngelus-ngelus nggak masalah. Itu bentuk sayang Anda kepada istri Anda. Ini sebelum kelahiran. Kemudian berikutnya, ketika sudah lahir, wa madza 'indal wiladah. Ini suaranya jelas enggak? Ya, ibu-ibu jelas nggih? Ya. Ini suaranya juga
tak dengar agak ini apa? Cerah suaranya itu. Enak didengar, saya sendiri dengarkan, saya dengar juga suaranya. Alhamdulillah peningkatan. Ya, sound sistemnya peningkatan alhamdulillah. Jamaah juga peningkatan alhamdulillah. Luar biasa. Ya barakallahu fiikum. Ya. Kemudian wa madza 'indal wiladah. Tadi sebelum kelahiran, sekarang bagaimana setelah lahir? Maka beliau menasihatkan fakun ya Abdallah radiyan birizqillahi laka. Hendaknya kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan, Allah anugerahkan kepada Anda anak, laki-laki maupun perempuan, radiyan birizqillahi laka. Kalian ridho, legowo, keluar lanang, alhamdulillah. Wis nunggu di ikat jam loro ya. Nunggu di barang sedurunge dhuwur nembe lahir. Alhamdulillah. Si tunggu-tunggu wedon jebul lanang ya. Alhamdulillah. Atau kadang nunggu-nunggu lanang jebul wedon. Ya alhamdulillah. Semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semua ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ridho, radiyan birizqillahi laka. Dzakaron kana al-mauludu au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tadi laki-laki, perempuan, alhamdulillah semuanya. Kita syukuri ya. Alhamdulillah, karena banyak di antara kita ya yang sudah menikah mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 3-4 tahun, dia belum dikasih keturunan. Dan itu Allah juga sayang kepada orang tersebut. Harus disyukuri karena semuanya ada hikmahnya. Nah, jenengan dikasih anak, alhamdulillah. Jangan misal juga pas lahir, ya lahir jebul kulitnya nyun sewu ya ora kuning banget tapi mandan ireng ya. Ya, alhamdulillah, mau hitam mau kuning mau apa warnanya, itu pemberian dari siapa? Allah, bukan cetakan jenengan. Tapi Allah yang memberi, yang mau negara itu Allah Subhanahu wa taala. Kun radiyan. Maka harus ridho. Kalau kita ridho, nanti akan jadi berpengaruh pada diri kita tenang, anak kita juga senang. Kita tenang, anak kita juga senang. Karena merasa dihargai. Gue niki nyusewu bocah mandan ireng atau mandan coklat ya, enggak masalah. Ya harus disyukuri, semuanya anak kita harus disyukuri. Jangan dibeda-bedakan. Kenapa? Farrasiquhu Allah. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, wal wahibu Allah. Yang menganugerahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan yang memberi ya, yang membuat ya maunya jenengan gitu kan. Kayak orang nyetak bata kan. Nyetak bata kan pengennya kotak-kotak ya. Pengennya yang agak tipis-tipis gitu. Tapi ini enggak. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada yang USG-nya katanya laki-laki jebul perempuan, ada enggak? Ada. Subhanallah ya. Perkiraan laki-laki jebul perempuan. Kita udah wah, besok laki-laki ini, laki-laki keluar malah perempuan. Alhamdulillah ya. Dengan nanti ketika punya tetangga kayak gitu, alhamdulillah mas, ya disyukuri. Dengan gue ngomongan alhamdulillah jujur kayak suwe nih kahurung duwe misalnya itu sebagai bentuk mengingat nikmat. Tapi ingat, saya akan beda lagi tadi, yang sudah dikaruniai anak atau yang belum, itu semuanya baik, harus disyukuri, Kemudian Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Qala Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahabu liman yasha'u
yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang apa? Inatsa, perempuan. Yahabu liman yasha'u inatsa. Ada yang dikasih perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang dikasih laki-laki. Ini Allah yang menceritakan sendiri. Makanya gak usah ada wong duwe anak apa wedon kabeh. Jal ngesuk maning mak wedon maning. Maning malah wedon maning. Dia kita lu ya mak. Ing papa tembok ya lanang. Wedon maning. Wedon wis kayane di mana ya lah. Wedon ki. Pergi di mana? Wedon maning. Subhanallah. Ada ndak ini? Ada masalah. Ya, ada yang wedon-wedon ya. Atau sebaliknya ya. Dari awal itu ya dia punya anak laki-laki. Maning lah, masuk ya kali wedon kayane. Lanang maning. Maning apa mak? Ya iyo. Terus lanang maning. Ping bapak teh lanang. Ping lima besi lanang ya. Ada aja. Subhanallah. Ini Allah yang menceritakan. Liman yasha'u dzukur. Ada yang laki-laki. Semuanya harus disyukuri. Atau ayyuzawijahum dzukrana wa inatha. Atau Allah anugerahkan ada yang apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi segerombol, sekandung, sekeluarga. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Lanang, wedon. Lanang, wedon ya. Atau lanang, wedon, lanang, wedon, lanang, wedon. Atau lanang, wedon, lanang maning. Artinya ada laki-lakinya, ada perempuan. Nah ini biasanya orang merasa alhamdulillah dia istri anak lanang dan anak wedon ya. Akhirnya disyukur semuanya pokoknya lah. Mau laki-laki semuanya, mau perempuan semuanya, mau laki-laki sama perempuan disyukuri. Ngesuk tuh anaknya lanang dia mantu wedon kan? Dia mantu wedon. Ya. Dua anak wedon yang dia mantu lanang lah gitu. Gitu, disyukuri aja. Maka Allah sudah coba mengatakan di sini mengingatkan dalam surat Asy-Syura ayat 59 dan 50. Au yuzawwijahum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala aqim. Artinya tidak punya keturunan. Belum dikaruniai keturunan. Dan itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia dikasih belum mampu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan aqima. Dan harus kita syukuri, Innahu alimun qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kuasa. Maka intinya kita harus ridho akan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan harus bersyukur atas kondisi apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Yang punya anak laki-laki semuanya alhamdulillah. Yang punya wedon semuanya alhamdulillah. Yang punya anak wedon alhamdulillah. Yang belum juga alhamdulillah. Berarti tanggung jawabnya enggak sebanyak yang punya anak 6. Ya, misal saya punya anak 6, saya anak 6, ada laki-laki, ada perempuannya, ada. Ya, berarti tanggung jawabnya saya nanti hadapan Allah ditanya bagaimana anak 6 ini, bagaimana istri yang satu ini, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dengan yang belum anak, pertanyaannya nggak sampai ke anak, maka kita harus ridho, disyukuri semuanya, rodiyan, ya. Nah, semuanya, ketika kita sudah tahu dan kita syukuri, kita kan tidak tahu. Summa innaka la tadri fi ayyi dzalika khairun.
Sesungguhnya kalian, kita itu tidak tahu sebenarnya kita dikasih anak laki-laki atau perempuan, mana sih yang lebih baik. Kita kan nggak tahu kan untuk diri kita. Kadang orang kalau dikasih laki-laki semuanya, wih, gagah ya, gagah apa? Itu kan, ya dia seperti itu. Tapi ingat, semuanya kembali kepada kita semuanya. Mau ridho atau tidak, mau syukur atau tidak. Innaka la tadri bi ayyi dzalika khairun. Qala Allah Ta'ala di surat An-Nisa. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa yang 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian. Kalian tidak mengetahui siapa yang lebih memberikan manfaat kepada kalian. Tidak tahu bapaknya atau anaknya. Yang mana yang diberitahu memberikan manfaat kepada kalian. Maka kita harus semuanya syukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan kepada kita, ketika Allah menetapkan kepada kita yang disangka kita kurang baik, ternyata itu baik menurut Allah. Perasaan kita, wah, dari mana aku udah kape ya, itu rasanya gimana itu, bisa gitu. Sedangkan ini itu adalah baik menurut Allah SWT, maka harus disyukuri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an tarahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian. Lebih baik untuk kalian. Ya, wa asa an tarahu syai'a wa huwa khairul lakum. Jadi saya ingat yang apa? Orang mau naik pesawat. Ya, orang naik pesawat dilalah itu terlambat dia. Terlambat akhirnya nggak jadi naik pesawat. Dia gimana marah-marah nggak terima istilahnya. Gitu kan. Namanya orang mau naik pesawat nggak ketinggalan. Ternyata pesawatnya terbang. Allah SWT takdirkan apa? Meletus kecelakaan. Dari sini ternyata Allah Subhanahu wa taala memending Anda, tidak ikut naik pesawat, terlambat Anda datangnya, yang tadinya agak marah-marah, jadi itu baik menurut kamu. Subhanallah. Jadi intinya kita berusaha menerima takdir Allah SWT, karena itu baik ya untuk kita. Wa asa an takrasya'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta ya kepada sesuatu, ternyata itu jelek. Ya, jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Maka Bapak Ibu semuanya, setelah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, kita syukuri. Di sini dijelaskan, fakam min bintin kanat sababan fi sa'adati walidayha wa aqaribaha fid dunya wal akhirah. Berapa banyak wanita, anak perempuan, anak putri yang menjadi sebab bahagianya orang tua dan juga karib kerabatnya di dunia sampai di akhirat. Ya kan? Banyak. Ya. Berapa banyak para wanita, anak perempuan yang dibanggakan oleh orang tuanya, menjadi orang tuanya senang. Ya, di dunia sampai di akhirat. Anak putri misalnya, dia hafal Quran. Ya, hafidhah, hafal Quran, dites, dapat sanad apa lagi, orang tuanya bangga, senang, ya.
senang sekali melihat anaknya bisa hafal Al-Quran, bahkan bisa dapat sanad, luar biasa senang. Dan dia menjadi penyebab bahagia orang tua di dunia sampai di akhirat. Itu. Wa kam min waladin kana sababan fi ta'asiyati abaihi wa syaqawatihim wal a'udzu billah. Dan berapa banyak anak laki-laki yang mungkin dibanggakan kalau zaman dulu, ya, zaman jahiliyah ketika dikasih anak laki-laki, wah, bangga dan sombong. Tapi ketika dikasih anak perempuan, apa? Rasanya sempit dan tidak pede. Allah mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika mereka orang-orang jahiliyah dikasih anugerah anak perempuan, muswaddan dhalla wajhuhu. Jadi raut mukanya kayak peteng. Jadi rasanya gimana itu? Wa huwa kadhib, dan dia marah, ya, tidak ridho. Nah, ini Islam. Dengan adanya Islam tidak demikian, bersyukur, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, berapa banyak anak laki-laki yang menjadi sebab sengsaranya orang tua. Bahkan ngisi-ngisinya acara itu, ngisi-ngisinya orang tua, waliyadzubillah. Ya. Ya bisa jadi kan anak laki-laki sudah nyesewu, sudah dia buat kerusakan di desanya sendiri, sudah kayak gitu mengembang ke luar desa, kemudian ditangkap, kemudian kayak gitu dipanggil orang tuanya. Ini kan yang sedih siapa? Orang tuanya kan. Jadi kita kembali lagi, mau laki-laki mau perempuan kita syukuri dan nanti kita didik. Di sini contohkan fa Maryam as-Siddiqah unsa. Maryam yang Siddiqah ini seorang wanita. Wa Fatimah binti Rasulullah SAW kadalik. Fatimah binti Rasulullah, anaknya Rasulullah, adalah seorang wanita. Nah, di sini Maryam alaihissalam anjabat nabiyyan minas sholihin. Dari wanita solehah yang namanya Maryam melahirkan seorang nabi yang soleh. Nabiyyan minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Ini dari Maryam, wanita, ya kan, melahirkan seorang nabi yang soleh. Wa Fatimah alaiha salam anjabat sayyidan syabab ahlil jannah. Dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan seorang pemuda itu ahlul jannah. Ini Fatimah ya radhiyallahu anha adalah wanita yang salihah melahirkan seorang pemuda yang salih ahlul jannah. Siapa anaknya? Hasan Husain, ya. Nah, itu subhanallah. Fahal sama muqaranah baina Fatimah atau Maryam wa baina waladi Nuh. Coba perhatikan. Kalau ada yang membanggakan anak laki-laki, dan ketika dikasih anak perempuan dia merasa kecil hati dan dia ridho, tidak suka. Coba bandingkan antara Maryam, Fatimah dengan anaknya Nuh. Wa baina waladi Nuh wa huwa dzakar. Anaknya Nuh itu laki-laki loh. Laki-laki gagah loh. Alladzi asara 'alal kufri, yang anak laki-laki ini terus dia dalam kondisi kafir, mempertahankan kafirannya, tidak mau taat kepada orang tuanya. Diajak naik ke perahunya enggak mau, diajak ke Nabi Nuh enggak mau. Asar alal kufri wal inadi, terus untuk menentang Nabi Nuh, menentang bapaknya. Coba, wa mata alal kufri wal billah, dan dia meninggal dalam keadaan kafir.
Ketika dikatakan ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik ke sini yuk Mas. Naik perahu biar selamat. Jangan termasuk orang kafir. Tapi anaknya jawabnya apa? Anak yang ini, laki-laki. Yang dikatakan tadi, katanya kalau orang laki-laki itu ya kebanggaan, tapi ternyata tidak ini. Jawabannya malah qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan, aku mau naik ke gunung. Saya mau naik ke gunung, Pak, ada. Biar saya selamat dari ombak yang besar ini, dari air. Rasul apa? Nabi Nuh ada. Qala la asimal yawma min amrillah. Ketahuilah anakku, hari ini tidak ada yang bisa menghalangi dari Allah SWT. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mufraqin. Akhirnya apa tuh? Hantam sama apa? Ombak, beleng. Dia tenggelam. Termasuk orang yang muhrokin yang tenggelam. Anak laki-laki. Ini anak laki-laki yang kadang diharamkan kegagahannya. Tapi ternyata dia malah kufur kepada Allah SWT. Kemudian Fatimah binti Rasulullah SAW khairun min mil'il ardi min ibn Nuh. Maka Fatimah binti Rasulullah SAW ada lebih baik, ya, khairun min mil'il ardi, sepenuh bumi, dibandingkan anaknya Nuh alaihissalam. Fatimah perempuan, ya, kemudian anaknya Nuh laki-laki, tapi Fatimah jauh lebih baik. Kenapa? Keimanannya. Tapi dia laki-laki tapi kufur, kafir. Maka laki-laki, perempuan, ya, kita harus bersyukur. Yang terpenting adalah kita didik. Dulu kita sudah bahas di awal pembahasan kita, kewajiban kita untuk mendidik anak. Adibuhum, alimuhum, adibuhum. Maka didiklah mereka, ajarilah mereka dengan adab-adab. Kemudian Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda sayyidati nisa'i ahli jannah. Bahkan Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu calon penghuni surga. Salah satu calon penghuni surga. Maka bersyukurlah. Kemudian wa Maryam alaihissalam siddiqah minas siddiqat. Maryam termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Bahal sama muqarana baina idahuma wa baina waladi Nuh. Apakah sama Maryam dengan anaknya Nuh? Tentu tidak sama. Jauh baina samai wal ard. Aku kesemutan. Subhanallah. 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 Wa huwa hulam law asha larahaqu abawaihi tuhyanan wa kufra. Andaikan anak ini hidup, yaitu anaknya Nabi Nuh, dia akan mengajak orang tuanya kepada kekufuran karena dia mempertahankan kafirannya. Nah, ini akan berbahaya. Maka di surah Al-Kahfi dikatakan di sini wa ammal hulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyirhaqahuma tuhyana wa kufra. Adapun anak yang dibunuh, yang dibunuh oleh Khidir, itu dikhawatirkan apa? Dia punya orang tua yang mukmin. Orang tua yang mukmin. Maka kita khawatir kalau dia hidup nanti akan memaksa orang tua untuk kekafiran. Tak bunuh akhirnya sama Khidir. Waktu itu Musa bertanya, kenapa dibunuh? Dan dijelaskan. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain
fakhashina ayyurhiquma tuhyana. Dikhawatirkan akan memaksa orang tuanya, memojokkan orang tuanya untuk kufur dan melampaui batas. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Kahfi ayat yang ke-80. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kita sambil minum. Bismillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullahi, kita lanjutkan. Summa inna fi tarbiyatil banati wal ihsani ilaihin ajrun azimun. Kemudian ketahuilah bahwasanya ketika orang tua mendidik anak-anak perempuan dan dia berbuat baik sama anak-anak perempuan tadi, dia dapat pahala yang besar. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah minder. Ya, tugas kalian adalah mendidik mau laki-laki maupun perempuan. Tapi secara khusus Rasulullah menjelaskan perempuan karena biar dia tidak minder dan terangkat perempuan ini. Akan dapat pahala yang besar. Ya. Sebagaimana dikeluarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Datang kepadaku seorang wanita, ibu-ibu datang kepadaku. Nah ini, ibu-ibu datang kepadaku, dia membawa anaknya, 2 anak perempuan. Jadi sama bawa anaknya. Bawa kedua anaknya. Fasa'alatni. Kemudian dia minta kepadaku. Falam tajid 'indi syai'an ghairu tamrah wahidah. Kemudian aku tidak mendapatkan kecuali aku hanya mendapatkan kurma 1. Falam tajid 'indi syai'an ghairu tamrah wahidah. Fa'ataituha iyyaha. Lantas kuberikan, kata Aisyah, nih kurma buat kamu. Dia butuh ya makanan, butuh bantuan, dikasih hanya kurma 1. Kemudian akhirnya ketika dikasih kurma 1 ini, fa'akhadha, kemudian diambillah kurma tersebut. Faqasamadha baina ibnatayha. Diambil kurmanya lalu diparok. Dikasih sama Aisyah kepada ibu itu, sama ibunya diparok. Kurmanya berapa? 1. Enggak dimakan sama ibunya sendiri, enggak. Inilah kasih sayang ibu. Ibu itu sayang luar biasa kepada kita. Kita yang kadang kurang ajar gitu. Kan ya? Kadang kita nggak berpikir gitu. Padahal ibu sudah, waduh, sejak kecil ya ngelus-ngelus kita, nyepokin kita. Yang ini kadang anaknya yang nyusewu, dia nggak beradab sama orang tua. Maka kalau sampai durhaka sama orang tua, kasihan masa orang tua dibentang-bentang, uminya dibentang-bentang, ibunya dibentang-bentang, biungnya dibentang-bentang, ya minta uang gak ada, bentang-bentang, kasihan. Makanya dosanya besar orang durhaka. Ini sudah sayang sekali. Nah ini ibunya dikasih kurma 1, diparuh oleh ibunya ini untuk kedua anaknya. Faqasamadha baina ibnatayha walam ta'kul minasian. Coba, ibunya tidak makan sedikit pun dari kurma tadi.
walaupun dia ingin, tapi dia mengutamakan anaknya, diparo dari loro dua anake. Walam takul min syai'an summa qamat fakharajat wa ibnataha. Akhirnya sudah dapat korma, dibagi sama anaknya, sudah hanya berdiri dan pergi bersama anaknya, ya. Fadahula 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qamat fa kharajat wa ibnataha fadahula 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddastuhu hadisaha. Lantas kata Aisyah, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan kisah tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan tadi ketika ibu butuh kurma, butuh makanan putih ini, saya hanya cuma adanya kurma satu, saya kasihkan, kemudian dibagi dua, dan ibunya gak ikut makan. Ibunya gak ikut makan. Inilah perjuangan sang ibu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan tuturan cerita dari Aisyah, menceritakan ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah dengan bawa dua anaknya. Kemudian dia butuh makanan, hanya dikasih kurma satu dan dibagi dua. Maka Nabi SAW mengatakan, mani betulia minal banati bi syai'in, barang siapa atau siapapun, ya, siapapun yang diuji dari anak perempuan, anaknya anak perempuan semuanya, atau anaknya wedon-wedon, minal banat, perempuan-perempuan, bisyai'in, dengan sesuatu, tapi dia tetap baik, fa ahsana ilaihin, kemudian dia lebih berbuat baik, artinya dia berbuat baik tetap kepada anak-anak perempuan tadi, fa ahsana ilaihin kunna, ingat ini, perhatikan, camkan baik-baik ya jamaah, kunna lahu sitron minan nar. Mereka tadi, anak-anak perempuan yang dididik, diarahkan dari kita baik kepada mereka, nanti akan menjadi sitron, tameng, penjaga, pembatas dari api neraka. Subhanallah. Ini nasihat dari Nabi SAW, ya, yang membuat hati kita menjadi tenang ketika mendengarkan ini. Maka disyukuri aja. Iya, dididik anak wedon di sekolah nak, di kuliah nak, kan dijotok, iya, lu mesti bojone digawa kan ya, ya udah nikahnya dibawa, kamu juga bawa, kan? Dulu juga Anda membawa anak siapa? Anak mertua nih kan, digawa sama jenengan, ibarat gitu. Jadi ketika dengan sudah didik, sudah serahkan. Makanya ketika kita ijab kabul juga mau menyerahkan anak kita yang dari sejak kecil. Makanya cari betul-betul lelaki yang tanggung jawab ketika menyerahkan. Laki-laki yang tanggung jawab zahir dan batin, dunia akhiratnya. Makanya yang dibela oleh Nabi SAW adalah orang yang baik agama dan akhlaknya. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada Anda seseorang yang Anda ridho agama dan akhlaknya, kata Rasul, fasawwiju, nikahkanlah. Ibu-ibu gimana nih? Kalau ada orang yang ketuanya yang pertama dia akhlaknya bagus, agamanya bagus, pokoknya bagus, tapi naiknya pakai motor, naiknya pakai motor. Yang kedua datang, ya, dia datang, tapi level keagamaannya, akhlaknya juga, wah nggak bagus. Tetapi, dia datang memakai Fortuner, dan lagi Asphader apa ya bahasanya. Kira-kira ujian bagi Anda sendiri, Bu. Jawabannya ada pada Anda, bapak-bapak. Jawabannya ada pada Anda sendiri. Kalau Anda ingat hadis Nabi SAW, biar anak Anda diajak ke surga sana, ingat yang dibeda oleh agama ini, baik agama dan akhlaknya. Karena
ya sing apa? Sugih, sing expander ya, sing apik agamanya dan akhlaknya ya dengan. Jadi ya kalau ada alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah. Tapi ketika ada pilihan begitu. Begitu juga ketika Anda memilih wanita, kemarin sudah kita sampaikan adalah falfara bidatid din taribat yadaka. Pilih agamanya maka Anda akan beruntung. Karena agama akan mempercantik Anda. Jadi agama itu akan mempercantik Anda. Laisal jamalu bi athbabin tuzayyinana innal jamala jamal ilmi wal adabi. Ini nasihat indah dari Alul Hikmah. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang mengisi kita. Innal jamala jamal ilmi. Tapi keindahannya hakiki adalah indahnya ilmu wal adabi dan adab, akhlak yang baik. Luar biasa. Jadi meskipun dikit-dikit hitam agak gitu, tapi kalau senyum kan jadi tambah cantik kan? Cantik itu. Jadi cakep kalau Anda itu. Begitu di bela oleh agama ini. Baik, kita lanjutkan kisah berikutnya. Tadi kisah sebagai penghibur kita adalah seorang wanita yang datang kepada Aisyah. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian wa inda Muslim aidon. Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan di sana min hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai keduanya atau meridai Aisyah. Berkata, ja'atni miskinah. Telah datang kepadaku ya seorang wanita yang dia dikategorikan miskin. Tahmil ibnataini laha. Dia datang dengan membawa dua anak perempuannya. Fa'ad amadha salasa tamaratin. Kemudian dia ya memberikan kepadanya 3 kurma. Kemudian fa'atad kulla wahidatin minhuma tamrah. Ibu ini yang punya kurma 3, kemudian dikasihkan kepada anaknya. Setiap anak itu dikasih 1 kurma. Ada 3 kurma, kemudian kurmanya Zina 1 buat kamu, Zina buat kamu 1. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Kemudian wa rafa'at ila faiha tamratan lita'kulaha. Sudah kayak gitu, masing-masing anak sudah dikasih. Kan masih 1 ya. Buat giliran ibu kan, mau 3 sih. Yang 1 mau dimakan sama ibunya. Ya. Wa rafa'at ila fiha tamrah lita'kulaha. Tapi akhirnya apa? Anaknya ada menjaluk yang mau dimakan sama ibu di mulutnya. Diminta sama anaknya. Kira-kira gimana, Bu? Jenengan punya anak 2, ibu pengen makan, anaknya sudah dikasih kurma 1-1. Anaknya minta lagi. Kan kadang kayak gitu ya. Anak kita ya wajar namanya anak itu. Sudah makan roti, tapi dapat 1-1. Bapaknya lagi makan, anaknya masih bilang, "Jelok maning kok loh, jelok maning loh." Ya nya dipetil. Itu bentuk subhanallah. Kadang gitu ayah itu, bapak atau ibu seperti itu. Nah, ini ibu dicoba seperti itu. Warafan ila fiha tamroh lita'kulaha. Akhirnya anak itu, anak perempuan tadi salah satunya adalah minta nyelonong, jelok kayak gini, jelok. Caranya jelok maning lah kayak gitu. Fastat amaha ibnataha. Akhirnya ini minta si anaknya ya, minta agar bisa dikasih kurma lagi. Apa? Fasyaqqat at-tamrah.
alladzi kanat turidu an taqulaha. Perhatikan ini, subhanallah. Ini perjuangan sang ibu. Akhirnya wong anak yung meneng yung lah, yung bala yung sari yung. Ya, cara orang desanya kan biung. Di sini ada yang manggil biung apa enggak? Enggak ada ya. Kalau saya mah biung ya. Saya biung kalau orang mah yung enggak ada. Gua aku maning dan cara itu. Cara bahasa Kebumen itu. Nah, ketika dia bilang yung atau mi ya. Bu, buat saya aja lah Bu lah. Buat saya aja. Akhirnya apa? Dah, kurmanya mau dimakan, sudah mau dimakan, diminta. Besnya Parwan. Besnya Parwan, bes apa lah. Ngalai lah. Ngalai biung orang mangan. Ngalai uminya enggak makan. Ya. Itu pun marah apa enggak? Coba perhatikan. Marah apa? Enggak marah. Subhanallah. Pahala makanya bisa ajrun nanti pahala yang besar. Boleh ibu kalau memberi anak dengan legowo, senang hati, Nina, itu nggak dapat pahala. Nyeh, kok ngapain anak? Nentang jadi nggak dapat pahala nanti. Berarti dia ada sesuatu yang dongol di dalam hatinya ketika dia marah, syupuk, canjuruk boyo. Nyeh, kayak gitu, akhirnya dia jadi dapat pahala dan jadi nggak jadi dongkol. Tapi beda, udah nih, udah dimakan bareng-bareng ya, nanti kan ada rezeki lagi, sudah. Atau mungkin makan bakso ya, bakso, kalau udah dapat satu-satu, ibunya lagi jelok maning, ya apa gitu. Nanti kan masih bisa pilih lagi, ibaratnya gitu. Jadi ini menceritakan apa bagaimana mendidik anak putri. Wasaqal atamru alladhi kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, akhirnya di paruh kurmanya untuk dua anak tersebut. Subhanallah. Padahal dia ingin makannya. Fa'ajabani sya'nuha. Subhanallah. Itu membuat saya heran. Melihat ibu yang sayang sama anaknya perempuan tadi. Sayang sekali sama anak perempuan. Sampai satu kurma dibagi. Allah Akbar. Makanya fa'ajab min sya'na, sungguh keadaan beliau sangat mengherankan bagi ibu. Kalau ibu-ibu al-mukallaf kayak ini kan mboten. Ibu-ibu kepripun Bu? Kalau anaknya minta gitu. Ya ini. Insyaallah ibu-ibu dari al-mukallaf akan mengikuti jejak seorang ibu ini yang salihah. Luar biasa, dan keberkahan akan ada. Itu artinya diambil pelajaran kita sabar, ya sabar dalam mengurusi anak ini. Fadakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun ceritakan kondisi tadi orang wanita tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengomentari, innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya untuk masuk surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan surga dengan lantaran korma satu ini. Subhanallah, korma satu menyebabkan dia dimasukkan ke surga. Kenapa? Dari hatinya memberikan dengan senang hati, bukan tersulut. Itu makanya meski demikian ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngasih kepada anak ya kasihlah dengan senang hati. Kalau memang jenengan pengen punya target anak bocah ya bocah atau anak minta jajan aja, kan kadang gitu ya, kayak gini caranya Pak. Kalau minta jajan, nggak apa-apa sini. Kamu mau jajan lagi? Boleh. Duduk, baca satu surat atau dua surat atau target Anda. Baca surat Al-Balad.
al-balad, tidak. Nanti kalau sudah dikasih. Kalau bisa, misal kalau tadi dengan mau sampai benar. Kalau sudah benar terkasih. Maksudnya untuk murojaah hafalan dulu. Jadi nggak dikasih cuma-cuma. Jadi ada targetnya. Kalau Anda punya target anak biar hafal, diantara gitu, coba. Tidak, nggak apa-apa. Toh sama-sama jenengan jatah. Misal, jenengan mau ngasih uang 2.000, sama-sama ngasih kan? Sama-sama ngasih kan? Tapi beda. Kalau jenengan, ayo baca surat Ad-Duha, dia baca, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia itu aja, Masya Allah. Dia kasihnya buat hadiah. Itu akan beda. Hasilnya pun akan beda. Dalam pendidikan, dalam keseharian kita akan berbeda. Itu, jadi kita lihat sikon. Nggak harus di tes terus, nggak harus. Tapi kalau perlu, dah gitu. Ayo dikasih. Biar ada perhatian dan peningkatan juga. Ini, jadi kembali kepada tadi yang dikisahkan oleh Nabi, dikisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah wanita tadi. Inna Allah qad aujabat lahal jannah au a'taqaha biha minan nar, atau dia dibebaskan dari api neraka. Nah, ini apa? Bagaimana penguat daripada yang kita jelaskan tadi, ketika sebelum lahir dan setelah lahir kita harus syukuri. Wanita atau kamane lanang wedon campuran disyukuri semuanya. Laki-laki perempuan alhamdulillah disyukuri semuanya. Dan andai kata qadarullah anaknya wedon kabeh, ya alhamdulillah, nanti dapat pahala besar dari Allah SWT tadi contohnya tadi. Dan tetap rasa kasih sayang ibu dan juga bapak itu dijaga, dan itu akan berpengaruh pada anak kita. Keikhlasan Anda dalam mendidik akan tercermin pada anak Anda. Yo. Keikhlasan kita dalam mendidik anak kita akan tercermin nanti pada anak Anda. Maka anak adalah fotokopi kita. Ya, ibaratnya fotokopi kita, maka kita harus berusaha bagaimana kita menjadi anak yang orang yang tanggung jawab. Dan kita secara umum, saya katakan secara umum ya, secara umum ada istisna. Jadi anak biasanya nggak jauh dari orang tuanya. Ini demikian, semoga yang sedikitnya bermanfaat, dan insya Allah kita besok lanjutkan pembahasan tentang fikih tarbiyatul abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.